Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan juga karyawan SMP Khadijah rahimakumullah, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dan segenap siswa-siswi SMP Khadijah yang kami banggakan dan insya Allah selalu kami doakan kesuksesannya, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah secara online kembali dalam mengaji kitab Ta'limul Muta'allim dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan tawassul bil Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati ukhra nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Sanifin jamil malaikat mawsusun khas sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sallallahu alaihi aziz min hadrati ruhi ma sisiyad min as-safrajah al-hajjami al-asatid wal-mawzifin wal-mawzifat fi al-madrasah al-mutawassital al-islamiyah Khadijah Surabaya, min jami' tullab at-talibat fi SMP Khadijah Surabaya. Wa khususan la hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji wa usulihi min furu'in Allah ya Allah. Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syekhul imam al-ajallul ustadu burhanul haqqi wad dini yaqul. Dibuka halaman 45 ya. Artinya Asy-Syaikh al-Imam Ajal al-Ustad Burhanul Haqqi wad Din. Beliau pernah berkata, Asy-Syaikh pernah berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fit ta'allumi ila ustadihim. Dulu talabatul ilmi, para pencari ilmu, para santri ya, fi zamanil awal, pada masa-masa pertama kali, generasi sahabat tabi'in, yufawwiduna umurahum fit ta'allum ila ustadihim. Mereka semua menyerahkan urusan belajar mereka kepada guru mereka,
kepada syekh mereka, ustadz mereka, ya. Kalau para sahabat ya menyerahkannya semuanya kepada Nabi, belajarnya langsung kepada Nabi, belajar apapun kepada Nabi. Generasi tabiin belajarnya kepada siapa? Para sahabat. Generasi tabiin belajar kepada siapa? Para tabiin, ya. Gitu. Dan dalam perkembangan ilmu, maka nanti ada para ulama-ulama yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, bidang ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, ya, ahli hadis, ahli tafsir. Maka guru-guru mereka menyarankan untuk belajar kepada, ya, para ahli dalam bidang tertentu. Misalnya cocoknya si murid ini adalah untuk belajar ilmu fikih, maka harus belajar kepada si A misalnya, pada Imam Hanafi misalnya, dan seterusnya. Belajar ilmu hadis kepada siapa? Imam Bukhari, kan gitu. Jadi di zaman-zaman awal dulu itu mereka semua, para pelajar, para santri menyerahkan urusan belajarnya itu kepada gurunya. Milih apa, ya, belajar apa itu ditanyakan kepada gurunya terlebih dahulu. Agar apa? Ya tadi, ya, agar apa yang dimaksudkan, ya, apa yang diinginkan dalam belajar itu akan tersampaikan, akan tercapai dengan baik. Masih ingat pelajaran yang lalu, ya, yang disampaikan oleh Pak Ali juga, bahwa hendaknya seorang thalibul ilmi itu tidak memilih pelajaran yang diprioritaskan itu dengan dirinya sendiri, tapi menanyakan atau mengkomunikasikan dengan gurunya, ya. Kalau di SMP Khadijah berarti, atau di Indonesia, kita menyerahkan kepada wali kelas yang lebih tahu kondisi kita, ya, atau kepada bapak ibu guru, ya. Makanya kita menjalin komunikasi dengan beliau-beliau itu agar kita itu dikenal, ya. Adalah bapak ibu guru itu tahu kondisi kita. Jangan sampai nanti bapak ibu guru, ya, dalam masa 1 tahun misalnya, 1 tahun belajar, kok ora kenal kamu, gak ngerti kamu itu seperti apa kondisinya. Jangan sampai. Ya ini karena apa? Ya karena siswa sendiri yang tidak mau mengenal bapak ibu guru. Jangan salahkan bapak ibu gurunya apabila bapak ibu guru itu tidak mengenal kamu, ya. Karena bapak ibu guru jumlahnya saat misalnya per mapel kan ada 1, kalian kan jumlahnya banyak, ya. Masa bapak ibu guru harus hafal satu-satu dari kamu, sedangkan kamu sendiri dihubungi sulit, ditelepon di reject, astagfirullahaladzim. Dalam masa-masa ini nih, dicariin, ya, ditelepon nggak diangkat-angkat, di WA nggak dibales-bales. Iki gimana maksudnya, kan gitu. Itu cerita dari bapak ibu guru sih, dan juga pengalaman saya sendiri saat saya menghubungi anak didik saya, ternyata seperti itu kondisinya. Wah, ini gimana adabnya, gimana akhlaknya, ya Allah, sampai, ya, ayo diperbaiki akhlak kita. Bagaimana caranya kita itu menjalin komunikasi dengan baik dengan bapak ibu guru, ya, terutama wali kelas, karena beliau sangat penting sekali perannya dalam keberhasilan pembelajaran kamu, terutama dalam PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Nah, jangan sampai nanti kamu akan menyesal di kemudian hari gara-gara kamu tidak mengindahkan akhlak, adab dan etika dalam belajar, terutama di masa new normal ini. Kembali ke kitab, fakanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim.
Maka mereka itu ya di masa-masa awal dulu belajarnya mereka bisa sampai kepada maksud dan apa yang menjadi tujuan mereka dalam belajar, jadi alim anak-anak, jadi ahli ilmu ya. Makanya dalam perkembangan waktu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat ya, berkembang dengan pesat, terutama saat ya pada masa Bani Umayyah, apalagi pada masa Bani Abbasiyah. Itu perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat sekali. Bahkan dikatakan di masa-masa itu adalah the golden of age ya, masa-masa kejayaannya Islam, karena ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesatnya. Banyaklah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim, cendekiawan-cendekiawan Muslim dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya lagi-lagi karena memang salah satu faktornya adalah pemimpinnya adalah ahli ilmu dan juga cinta kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya didorong, warganya didorong, dianjurkan untuk benar-benar mempelajari ilmu dan juga mengamalkannya, sampai-sampai para ulama itu didorong, dianjurkan, dimotivasi untuk bagaimana beliau-beliau itu memberikan karya terbaiknya, sehingga kitab-kitab ya, kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama itu dituliskan di dalam kitab itu ya, ilmu pengetahuan itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Kembali ke kitab ta'lim, wal ana yakhtaruna bi anfusihim. Dan zaman sekarang ini itu para murid, para siswa memilih ilmu, mempelajari ilmu itu dengan cara mereka sendiri, sak karepe dhewe. Akhirnya apa? Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Sehingga maksud dan tujuannya itu tidak sampai ya kepada yang diinginkan, baik itu ilmu maupun fikih ya. Ini adalah hal yang penting, berarti kan gitu. Ini adalah hal yang penting. Jadi memilih bidang ilmu yang diprioritaskan, lagi-lagi itu kita komunikasikan, kita konsultasikan dengan bapak ibu guru kita ya. Jadi dijalin komunikasi, apa yang kurang dari saya bu, apa yang kurang dari saya pak, maka disitulah kamu akan diarahkan oleh bapak ibu guru untuk belajar dengan baik gitu ya. Jadi bukan kita mencontoh, kita belajar hanya satu mapel saja yang kita sukai, bukan ya, karena kurikulum kita itu berbeda dengan kurikulum dulu ya, dengan kurikulum Timur Tengah sana kan gitu, berbeda kan. Kita pelajari semua yang ada itu ya, dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tetap nyambung silaturahim, nyambung komunikasi dengan bapak ibu guru, sehingga kita tanyakan apa yang kurang dari saya, maka disitulah bapak ibu guru mengarahkan kalian ya. Disuruh belajar bab ini dulu karena lebih mudah, maka pelajari dulu, baru kemudian disuruh untuk mempelajari ini, begitu loh ya. Ini pentingnya kita itu nyambung ya, nyambung komunikasi, menjalin komunikasi dengan bapak ibu guru. Bukan malah kita itu hanya memilih satu mapel saja yang kita sukai, misalnya mapel bahasa Arab misalnya. Kamu suka bahasa Arab, ya wis belajar bahasa Arab toh, gak belajar bahasa Inggris, gak belajar bahasa Indonesia, itu gak boleh. Gak boleh seperti itu. Semuanya kita pelajari ya. Apabila ada yang kurang, kita merasa kurang, kita merasa belum paham, maka kita tanyakan kepada bapak ibu guru, utamanya dalam pembelajaran PJJ ini. Kalian memiliki waktu luang banyak, dan itu bisa kamu buat untuk komunikasi dengan bapak ibu guru setelah pembelajaran daring sesuai jadwal itu ya, di WhatsApp, atau mungkin ada waktu ditelepon minta penjelasan terkait materi A, materi B yang dirasa
sulit, cok diemai. Ya. Ojo malah jangan sampai gurunya yang nelpon kamu, kamulah yang nelpon. Apa yang kekurangan kamu itu kamu tanyakan. Jangan kamu nunggu ditelepon. Apalagi kalau ditelepon nanti di reject. Ya Allah, kayak apa kayak gini? Ya, akhlaknya di mana? Ya Allah, gitu. Ya, jangan kamu menganggap misalnya bapak ibu guru atau utamanya wali kelas itu sebagai momok. Jangan. Kalau kamu ya mendekat kepada beliau-beliau itu, beliau itu sangat murah hati sekali, ya, sangat menyenangkan sekali, welcome, ya, pasti kamu akan diarahkan kepada jalan yang baik, ke arah yang baik, bukan malah menjerumuskan, kok malah dianggap sebagai momok. Itu bagaimana? Ya, kita itu jangan kita itu takut, tapi kita itu hormat, kita itu takzim, memuliakan, bukan takut. Kalau kamu takut kepada beliau-beliau, itu salah, bukan begitu caranya. Pasti kamu akan melarikan diri, dan pasti ketika kamu ditelepon nggak diangkat-angkat. Jangan begitu, hormat. Nah, ini bapak ibu guru itu hormat, nah, muliakan. Ya, inilah yang menjadi faktor suksesnya belajar kamu itu di sini. Faktor keberkahan ilmumu itu di sini. Faktor manfaatan ilmumu itu di sini. Gitu loh. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala kana bada'a bi kitabis sholati ala Muhammad ibn al-Hasan. Diceritakan, ada sebuah cerita bahwa Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari dari orang Bukhara, beliau mengawali belajarnya itu dengan materi kitabus sholat kepada gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin al-Hasan. Ya, setelah itu beliau mengarahkan, setelah beliau mempelajari kitabus sholat, gurunya ini Muhammad bin al-Hasan itu berkata kepada muridnya Muhammad bin Ismail, idhab, faqala lahu rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata kepada muridnya, idhab, sudah pergi, kamu pergi, wa ta'allam, dan belajarlah ilmal hadis, ilmu hadis. Loh, guru fikihnya, ya, setelah muridnya ini belajar kitabus sholat, beliau menyarankan muridnya untuk pergi dan belajar ilmu hadis, karena bisa jadi dianggap bahwa si murid tadi itu cocok dengan ilmu hadis. Bagaimana beliau menghafalkan, ya, gaya-gayanya dalam misalnya menukil pendapat-pendapat gurunya, menukil riwayat-riwayat tertentu, itu sepertinya cocok, sehingga disarankan oleh Syekh Muhammad bin Hasan untuk pergi belajar ilmu hadis Syekh Muhammad bin Ismail ini. Nah, dilanjutkan, lima ra'a anna dzalikal ilma, karena beliau Syekh Muhammad bin Hasan ini melihat bahwa Muhammad bin Ismail muridnya itu lebih cocok untuk belajar apa? Belajar ilmu hadis, karena kondisinya dan tabiatnya. Fatolaba ilmal hadis, akhirnya beliau Syekh Muhammad bin Ismail, ya, itu belajar ilmu hadis ini sesuai yang disarankan oleh gurunya. Fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immatil hadis, sehingga beliau, ya, Syekh Muhammad bin Ismail itu benar-benar menjadi orang yang alim, menjadi orang yang terpandang, ya, dalam apa? Ahli ilmu hadis. Jadi termasuk imamul hadis
yang terpandang, ya, yang terpandang dan mulia. Di situ loh pentingnya peranan seorang guru dalam membimbing murid-muridnya, dalam membimbing santri-santrinya untuk belajar suatu ilmu. Makanya kita jangan belajar ilmu itu atas kemauan kita sendiri, tapi kita minta saran, minta anjuran dari guru-guru kita. Apa yang seharusnya saya pelajari dulu, Pak, di pelajaran matematika? Apa yang saya pelajari dulu, Pak, di pelajaran SKI? Ini dulu nak yang baik, ini dulu yang mudah untuk kamu. Oh, kamu belajarnya bab ini dulu aja, ya. Kamu belajarnya bab itu dulu lah, gitu. Nanti kamu akan diarahkan ke sana, ya. Bapak wali kelas, kira-kira saya ini apa yang harus saya prioritaskan di dalam berbagai macam mata pelajaran itu, yang biar saya itu bisa faham, benar-benar menguasai suatu ilmu, ya. Maka nanti akan diarahkan oleh wali kelasmu. Ini yang lebih dahulu kamu dahulukan, atau semuanya dipelajari tetap, tapi pelajaran ini, pelajaran A itu lebih kamu sering pelajari karena kamu itu ada bakat di sini. Nah itu. Jadi disitulah letak penting peran seorang guru, ya, dalam membimbing murid-muridnya, terutama wali kelas ini, ya. Jadi jangan lari, jangan di-reject saat ditelepon, ya. Nggak ada akhlak kalau kayak gitu, ya. Jangan takut, tapi kita itu takzim, kita itu hormat, ya, kepada beliau-beliau. Mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Tolong diperhatikan baik-baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan darinya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'a wa halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu iyyana inda ihtiyajina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.